Jemaah sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan taufik. Taufik itu kemudahan di dalam melakukan amal kebaikan. Karena tentu saja tidak semua orang dengan mudah melakukan suatu amal kebaikan. Di antaranya adalah mengikuti kajian ilmu, duduk bersama di majelis ilmu. Nah, apalagi yang mau kita bahas ini adalah sesuatu yang begitu mulia. Yang mau kita pelajari adalah sesuatu yang sangat urgent. Al-Quran ini kata baginda Rasulullah, dan Allah abadikan perkataan baginda Rasulullah ini dalam surah Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya Al-Quran ini dijadikan sesuatu yang diabaikan oleh umat-umatku. Maka tabiat Al-Quran ini ya kebanyakannya diabaikan oleh umat-umatnya Nabi Muhammad. Dan itu jamaah sekalian terbukti dari banyak penelitian, khususnya masyarakat muslim di Indonesia ya, itu berkisar 60-70% tidak bisa baca Al-Quran. Bukan tidak mahir, tidak pandai, tidak bisa, buta. Nah, ini menandakan maha benar segala firman Allah. Ya, Al-Quran itu diabaikan. Kenapa tidak bisa? Kenapa buta? Karena diabaikan, tidak dipelajari. Apalagi kalau kita berbicara yang tidak mahir membaca Al-Quran, tentu saja lebih banyak lagi. Hanya segelintir orang saja yang mau dengan serius mempelajari tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan sunnah. Jadi kalau berbicara tentang sunnah, jangan hanya sekedar kita melihatnya sebatas penampilan. Membaca Al-Quran dengan cara yang benar juga itu sunnah yang luar biasa. Ini mukjizat yang luar biasa. Makanya Masya Allah, Al-Quran ini tidak hanya terjaga daripada teksnya, kalimat-kalimatnya, sampai hari kiamat itu akan terjaga. Buktinya banyak sekarang para penghafal Al-Quran. Namun yang juga perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, Al-Quran ini juga terjaga dari tata cara bacaannya. Itu akan terjaga sampai hari kiamat. Tinggal pertanyaannya, kita termasuk orang yang ada di dalamnya atau tidak. Nah, dan untuk mempelajari Al-Quran ini ya, demi Allah tidak ada kata terlambat. Ya, mau usia berapapun. Memang selama ini ya, yang terpikirkan oleh kita adalah belajarlah Al-Quran dari sejak usia dini, betul. Itu betul, memulainya dari situ. Tapi berakhirnya kapan? Ini juga harus kita perhatikan. Tidak ada kata berakhir dalam belajar, apalagi membacanya. Nah, mohon maaf, di kalangan masyarakat kita biasanya ya, terhenti pada kata bisa baca Quran, hanya mengenal. Apalagi kalau sudah lancar bacaannya, sudah khatam, biasanya selesai. Gak baca Quran lagi, gak mau belajar lagi. Padahal itu masih tahap awal, masih tahap dasar sekali kita mengenal ya huruf-huruf Al-Quran. Itu masih dasar sekali. Maka tahapan berikutnya adalah bagaimana kita ya, membacanya dengan hukum-hukum tajwid. Dan mohon maaf, sekarang ini saya perhatikan kita lompat bahkan. Ada juga yang begitu semangat, tetapi ingat sesuatu ya, kalau udah begitu semangat biasanya di dalamnya ada ketergesa-gesaan.
keterburu-buruan. Contohnya apa? Banyak sekarang yang semangat menghafal Quran, tetapi ya, bacaannya belum diperbaiki. Ini menjadi PR Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya saya pribadi sekarang lebih fokus mengajarkan tentang ilmu tajwid. Ya sudah, kita saling mengisi saja. Ya, mana yang kosong. Ya, kalau sudah banyak yayasan, lembaga membuat rumah tahfidz, maka kita buat rumah tahsin, rumah ngaji. Jadi saling mengisi. Kita juga buat kegiatan untuk orang-orang tua. Karena yang untuk anak-anak, untuk pelajar sudah banyak. Nah, maka ini diantara ya tujuan, ya cita-cita kita, ya saya dengan teman-teman membuat sebuah gerakan, nama gerakannya Indonesia Pintar Mengaji. Yang buta menjadi bisa, yang bisa menjadi mahir. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka pada malam ini, karena ini pertemuan perdana, saya tidak langsung masuk kepada materi, tetapi ingin mengajak kita mengenal lebih dahulu ini ilmu tajwid itu apa sih, ya, atau dengan kata lain pengantar ilmu tajwid dulu lah, agar nanti ya pemahaman kita bisa utuh, tidak hanya sekedar belajar tapi kita nggak paham. Nah, maka dalam ilmu pengetahuan itu pertama yang harus kita lakukan itu adalah memahami. Sampai dapat kepada al-fahmunya, barulah kita nanti bisa praktiknya, mengajarnya, ya, mengamalkannya seperti itu. Nah, maka jemaah sekalian, mari kita lihat ya, dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan ya bisa tersampaikan semuanya. Nah, pertama kita lihat ini tentang perintah memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, ada perintahnya. Bukan berarti Al-Quran itu diturunkan, ya sudah, yang mau baca-baca, yang mau enggak. Tidak, tetapi ada tahapannya, ada perintahnya. Selain untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran, kita juga ya, diperintahkan agar membacanya dengan cara yang benar, cara yang tepat, seperti itu. Dan ini bersifat umum kepada siapa saja, ya, apapun sukunya, negerinya, sama. Sekalipun Al-Quran ini berbahasa Arab Bapak Ibu sekalian, coba kalau ditanya, apakah orang Arab itu udah pasti bisa baca Al-Quran? Belum. Kok bisa? Padahal orang Arab. Loh, kita gimana dulu? Kita masih usia 4 tahun, atau ada cucu kita, anak kita sekarang usia 4 tahun, 5 tahun. Dia bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Tetapi ketika kita berikan buku bahasa Indonesia, apakah dia sudah pasti bisa baca buku? Tidak. Kecuali kalau dia belajar. Begitupun orang Arab. Maka Masya Allah, Allah Maha Adil. Ya. Perintah, tuntutan yang Allah berikan itu bersifat umum kepada siapa saja. Sehingga hadis Nabi yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah itu bisa didapatkan keutamaannya oleh siapa saja. Kalau seandainya orang Arab udah pasti bisa baca Quran, udah pasti fasih, maka mungkin mereka pun akan protes. Kenapa? Mereka bisa-bisa nggak mendapatkan keutamaan hadis tersebut. Mereka nggak perlu belajar lagi. Tetapi tidak, Allah Maha Adil. Kita diberikan beban yang sama, tetapi juga kita akan diberikan keutamaan fadilah yang sama. Masya Allah, Allah Maha Adil. Maka siapapun, orang Arab itu juga memiliki lahjah-lahjah harian, bahasa-bahasa gaul. Saya kurang lebih 5 tahun di Mesir. Itu kalau bahasa sehari-harinya tidak memakai jim, tidak ja, bukan dajajah, tapi dagagah. Sehingga ketika membaca Al-Quran itu agak sulit mengucapkan jim. Idza ja. Banyak yang terjadi hams. Nah, itu nanti sifatnya. Itu orang Arab. Kalaupun ada hadis Nabi yang berbunyi Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha, bacalah Al-Quran itu dengan apa? Ya lahjahnya orang Arab.
tetapi orang Arab ini orang Arab yang mana? Nah, saya pernah mendengarkan satu video penjelasan dari seorang syekh bernama Syekh Aiman Suwaid. Beliau merupakan seorang ulama qiraat. Beliau katakan yang dimaksud orang Arab di sini adalah orang Arab di zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, tetapi kalau mereka ya mau orang Arab mau nggak Arab terus belajar memiliki sanad keilmuan, maka insya Allah pun yang belajar itu lidahnya insya Allah juga sama dengan orang Arab yang dahulu di zaman Rasulullah. Nah, jadi tidak juga kita katakan oh berarti semua orang Arab itu belum tentu salah semua, tidak. Ada juga yang benar pastinya. Tentu saja di sana gudang ilmunya. Ya. Nah, yang belajar Al-Qur'an. Nah, maka itu pun ya kita dapatkan guru-guru kita di sana. Seperti itu. Nah, maka pertama perintah dari Allah Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, bacalah olehmu Al-Qur'an dengan tartil yang sebenar-benarnya. Saya artikan dulu secara dengan tartil, tidak diartikan secara spesifik. Karena memang di mushaf kita banyak diartikan dengan berlahan-lahan. Berlahan-lahan. Nah, maka para ulama mengatakan itu arti secara hissiyahnya saja. Tetapi ada secara maknawinya. Apa itu? Bacalah Al-Qur'an dengan ya hukum-hukum bacaannya. Nah, di antara pendapatnya adalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui di mana baiknya berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Nah, jadi tujuan kita mempelajari tajwid ini ya sebenarnya tujuan utamanya itu kalau kita lihat dari definisi ini adalah menjaga makna daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Mentajwidkan huruf, kita jaga makna Al-Qur'an tersebut dengan cara menyebutkan huruf-hurufnya dengan cara yang tepat. Karena kalau salah itu maknanya beda. Contoh, Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Hamdu kayak orang kepedesan. Tapi kita baca dengan Alhamdulillah itu artinya kematian, kebinasaan bagi Allah. Wa'iyadzubillah. Itu karena pengucapan hurufnya salah. Maknanya nggak tersampaikan, bahkan ya bertolak belakang. Nah, kenapa selama ini kita santai-santai saja kalau mendengar orang baca Quran itu mau fasih mau enggak? Kenapa? Karena mau fasih mau enggak kebanyakan kita orang Indonesia nggak paham. Nggak paham. Tapi coba seandainya kita baca di depan orang Arab, lahjah kita salah, maka orang Arab mungkin berkerut keningnya. Apa maksudnya ini? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kita baca Qul huwallahu ahad. Makanlah, Pak. Makanlah Allah itu esa. Logikanya begini deh. Ada orang bule, orang asing bertanya ke kita pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya nggak fasih lah gitu, nggak lancar. Kita nggak paham apa maksud orang bule ini. Nanya apa? Kita nggak paham maknanya. Maka begitu juga Al-Qur'an. Nah, lalu apa? Wa ma'rifatul wuquf. Nah, ini dah tingkatan paling tinggi sebenarnya. Setelah kita belajar tajwid, kita tahu di mana berhentinya. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sekalian, Quran standar Indonesia itu banyak tanda wakofnya. Jadi kita dibantu. Jadi ikuti saja tanda wakaf yang Quran Indonesia. Kalau yang Quran Saat Madinah itu tanda wakofnya nggak banyak. Kenapa? Karena yang pakai orang Arab, mereka paham di mana titiknya, di mana komanya, paham. Nah, jadi kalau kita mungkin mohon maaf yang awam udah pakai Quran yang Indonesia saja, yang memang membantu kita agar bacaan kita baik dan bagus dan tepat begitu.